Setelah proses pemutikan, kopi-kopi dari perkebunan Malangsari selanjutnya diproses di pabrik pengolahan. Bertonton kopi yang datang masuk ke dalam bak penampungan untuk proses pulping. Setelah itu, biji-biji kopi kemudian dicuci. Proses selanjutnya adalah memasukkan biji-biji kopi ke dalam mason dryer untuk dikeringkan dan pengupasan lapisan kulit ari. Pabrik Malangsari memiliki 10 mason dryer. Masing-masing mason mampu mengolah sekitar 18 ton biji kopi. Proses pemanasan ini dilakukan selama 20 jam. Setelah itu, biji-biji kopi akan didinginkan selama 2 jam dan disimpan di dalam silo. Pabrik pengolahan Malangsari memiliki konstruksi yang unik. Dengan memanfaatkan kontur tanah yang terletak di bukit, pabrik ini menggunakan gravitasi bumi untuk mengatur proses dari hulu ke hilir. Perpindahan kopi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan sistem aficial mekanikal. Ini kalau lagi penuh sudah berapa orang nih Pak? Kami dalam keadaan masuk semua, bisa 120 pemilih kopi yang masuk di pabrik. 120? Ya. Sebelum sampai ke area sortir ini kami udah jalan-jalan keliling pabrik dan harus diakuin ini adalah salah satu pabrik paling cantik, paling keren yang pernah saya lihat. Pabrik ini tuh sebetulnya tahun berapa tuh Pak? Soalnya bersuara nih, ini pabrik keren banget. Saya lihat dulu katanya, Sebenarnya pabrik kopi ini sudah ada zaman Belanda ya, pada saat masa penjajahan. Namun setelah negara ini merdeka, rupanya perkebunan ini dimiliki oleh seorang perempuan, orang Belgia, wanita. Wow. Nah, kemudian tahun 71 pabrik ini direnovasi. Mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi atau hemat energi lah ya. Nah, pemakaian listrik maupun airnya akan sangat berkurang karena adanya gravitasi. Ya inilah ternyata masih belum tergantikan. Iya. Jadi untuk sesuatu yang unik, untuk sesuatu yang eksklusif, memang harus handmade ya ini. Tetap harus handmade ya? Tetap harus handmade ya. Tadi masalah di dalam ada mesin sortasi otomatis malah nggak kepake ya? Lebih bagus yang manual gini secara hasil ya Pak ya? Iya, karena cacatnya kopi ini macam-macam dan mesin itu tidak bisa tuntas mengerjakan semuanya apa cacatnya kopi itu. Malangsari ini kan spesifik kopinya yang di push, yang dijual adalah kopi piberinya, kopi lanangnya. Oh iya. Sortasinya dari ibu-ibu ini atau ada proses sortasi yang lain, Pak? Sebenarnya pada saat sebelum masuk ke ruang sortasi itu kopi lanang sudah bisa kita pisahkan di dalam sizing tadi itu yang kita lihat. Ya, ada sizingnya itu ada large, medium, and small. Kemudian dari yang paling bawah lagi itu, ayakan yang paling bawah itu ada super small, SS. Nah di sana biasanya mengumpulnya kopi-kopi P-berry, kopi biji tunggal. Biji kan? tunggalnya Biji tunggal, itu ya? ya di sana. Namun tidak semua di sana itu merupakan kopi lanang. Jadi masih perlu dengan manual. Nah, itu boleh lihat proses manualnya Pak? Boleh kita lihat yang manual. Para penyortir akan bertugas untuk memisahkan biji kopi glodong dengan kualitas mutu baik dengan biji yang cacat. Pada proses sortirlah, kopi lanang dapat ditemukan. Oh, jadi kalau di sini sortirnya untuk P-berry manual ya Pak ya? Iya, karena Kopi ini lanang ya? kan punya sifat ya. Kalau kopi lanang itu kan bulat, sehingga dia mudah menggelinding. Oh. Jadi kalau pakai mesin malah sulit, karena kesannya bisa sama, tapi bentuknya beda gitu kan ini. Nah inilah caranya. Ya, nanti ini kopi lanangnya akan menggelinding ke depan ini ke arah tepi ya. ya. Oke. Kemudian dikeluarkanlah ke sini.
kenapa kok di Malangsari ini kopi lanangnya oleh PT PEN 12 dibuat spesial, Pak? Sampai dikemas tersendiri gitu. Padahal kan bisa dibilang mungkin hampir setiap kebun punya Piberry kan ya? Iya, iya. Memang kopi dasarnya sendiri, kopi Malangsari memang mempunyai karakter yang tipikal sekali ya. Artinya dia juga bodinya cukup bagus, tapi juga asidnya ada walaupun tipis ya, sehingga agak balance. Ya gini logikanya, ini kalau kopi itu di dalam satu tangkai buah, biasanya kalau dia 2 keping, itu kan asimilatnya dibagi menjadi 2 keping ini. Tapi karena dia hanya menghasilkan biji yang tunggal, akhirnya semua asimilat itu dan semua kandungan yang ada di dalam kopi itu sendiri menjadi hanya ada di satu ini ya. Jadi secara rasa emang lebih intens ya. Secara rasa memang lebih lebih tajam, lebih kuat. Kemudian juga dipercaya. Ini memberikan efek kebugaran atau kejantanan. Tapi kata kuncinya adalah dipercaya. Kopi lanang terbentuk akibat dari kegagalan dalam proses penyerbukan, sehingga menghasilkan kopi berbiji tunggal. Dalam hasil 1 kali panen, dapat ditemukan sekitar 2 hingga 3% kopi lanang. Namun kini terdapat varietas baru, yaitu P308, yang mampu menghasilkan 20% kopi lanang dari hasil panen. Ya. Tadi pas dituang baunya udah harum banget ya, Pak. Manis banget ya. Jadi kita mengenali fragrannya, tapi dari situ sebenarnya kita sudah terdeteksi juga. Kalau ada cacat-cacat yang nyelip. Ada cacatnya kopi akan terasa juga di dalam waktu kita smell. Dan yang kiri ini kan Piberry ya. Kiri ya, makan ini yang Piberry. tengah aja dia baunya udah beda. Yang kiri jauh lebih dalam. Lebih istilahnya, lebih kuat anunya, fragrannya. Tapi manisnya itu yang menakjubkan. Dan proses cupping ini dilakukan secara reguler oleh? Secara reguler, setiap kali satu coupling yang akan kita kirim, pasti kita ambil sampling untuk kita cup test di sini dengan beberapa staff. Hingga secara panelis kita bisa memberikan pendapat dan ininya tentang cita rasa dan kemungkinan benar adanya terdeteksi cacat rasa. Saya udah nyobain kopi cukup lama. Sudah pengetahuan umum lah bahwa Piberry akan memberikan satu karakter rasa yang beda. Yang saya kaget sekarang adalah kopi yang sama, beda ukuran, ternyata bisa memberikan fragrance sama aroma. Fragrance bau pas kering dan aroma bau pas basah yang ternyata beda banget. Ini benar-benar pengalaman menarik. Gimana Mas Adi? Menarik, pergeseran rasanya itu berubah banget. Dari sini ke sini saya kaget di cup yang medium size, dia sangat sweet. Tapi begitu saya pindah ke Piberry, rasa fruitnya keluar, rasa acidity-nya keluar, jadi lebih kompleks. Ya itulah, makanya ini sebenarnya kan sesuatu yang unik, artinya tumbuh dari tanaman yang sama, tapi karena ada suatu peristiwa alam, natural kan, ya tidak bisa dibuat itu, tapi bisa menghasilkan rasa yang demikian fantastik. Ini saya kira betul sebuah anugerah Tuhan yang manusia tidak bisa membuatnya. Betul. Dan lebih menarik lagi sebenarnya bagaimana manusia bisa memanipulasi dengan menanam varietal yang tepat ya. Iya.